Oke, balik lagi kita di video lanjutan dari video sebelumnya tentang kesiapan mahasiswa teknologi informasi dalam menghadapi UTS. Oke, baik. Video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat database, model, dan migration di dalam Laravel. Pada video lanjutan ini, kita akan membahas tentang satu topik ya memang di dalam pertemuan di kelas belum saya coba jelaskan ya. Ada topiknya yaitu tentang Eloquent, mutator, dan casting di dalam eh, Laravel ya, fitur Laravel. Yang ini akan nanti coba kita jelaskan apa itu sebenarnya Eloquent, mutator, dan casting. Kemudian topik berikutnya adalah bagaimana kita menambahkan data ke dalam tabel user dengan menggunakan fitur yang disediakan Laravel namanya data seeder. Ini seperti ini. Oke, langsung saja mungkin pembahasan pertama adalah mengenai apa itu fitur Eloquent Mutator dan juga fitur casting di dalam Laravel. Penjelasannya seperti ini. Laravel mempunyai satu fitur yang bernama mutator, asesor, dan casting. Jadi ada tiga ya. Namanya adalah ada fitur mutator, yang kedua ada asesor, dan ketiga adalah casting. Nah, tiga fitur ini digunakan untuk melakukan manipulasi data di dalam atribut di database. Manipulasi artinya adalah mengubah data. Itu manipulasi. Contoh sederhananya penggunaan dari fitur ini adalah misalnya kita ingin melakukan insert data dengan enskripsi ke dalam tabel user. Misalnya kayak gini. Misalnya kalau kita di dalam tabel user, kita akan menambahkan satu data di atribut password dengan mengetikkan input password misalnya adalah admin misalnya atau admin 123. Ini data yang kita ketikkan kemudian kita simpan dalam database. Di dalam database otomatis admin 12 ini akan dilakukan enskripsi. Misalnya enskripsi dengan menggunakan apakah hash ataupun bisa saja dengan menggunakan MD5. Nah, di sini jadinya nanti kata admin 123 ini akan berubah tersimpan dalam database dengan bentuknya seperti ini. Misalnya adalah P, X, X, atau apalah gitu. Banyak ya, tergantung dari enskripsi yang kita gunakan. Nah, itu pemahaman enskripsi. Nah, sekarang apabila kita ingin melakukan misalnya deskripsi artinya kayak gini, mengubah dari apa namanya melakukan deskripsi dari file yang telah dienskripsi ini, kita bisa mengembalikan yang dari kata-kata enskripsi seperti ini menjadi deskripsi. Nah, secara otomatis kita akan menampilkannya di dalam project kita. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan yang namanya ini. Dan namanya adalah asesor. Ya, ini. Ya, tiga fitur ini yang disediakan oleh si fitur daripada Laravel. Itu contoh penggunaan Laravel. Kemudian kalau yang uh, apa namanya yang bagaimana sih artinya kalau yang itu asesor ya dan juga mutator. Kalau yang casting itu dia memiliki fungsi yang sama seperti asesor dan mutator. Tetapi kalau yang casting ini kita tidak perlu melakukan definisi sebuah metode di dalam model. Artinya untuk membuat mutator dan asesor di dalam Laravel, kita nanti memerlukan sebuah metode baru. Tetapi kalau misalnya casting, kita tidak memerlukan sebuah metode baru dalam model. Tetapi kita hanya mendefinisikan sebuah properti atau atribut
dengan namanya adalah case. Ini kalau untuk casting ya. Jadi kalau casting kita tidak perlu buat metode baru, tetapi kita hanya memerlukan sebuah properti baru dengan namanya adalah case. Ini untuk membuat yang casting ini, yang si casting ini. Nah, dengan apa namanya? Dengan hanya menggunakan case ini, kita bisa langsung menerapkan fitur yang casting itu. Nah, itu sekilas penjelasan tentang bagaimana fitur mutator, asesor, dan casting ya di dalam Laravel. Nah, setelah kita sedikit paham tentang yang apa namanya teori tentang tiga fitur ini, sekarang kita akan menerapkan fitur tersebut di dalam project kita. Di mana kita terapkannya? Di dalam model user dan juga di dalam model kategori. Oke, kita yang pertama adalah akan menambahkan fitur asesor di dalam tabel kategori. Caranya adalah di dalam model kategori, buka project, kemudian di dalam model kategori ya, saya tutup dulu yang ini dalam model kategori. Oke, di dalam model kategori, di dalam kelas kategori ini, buatkan sebuah metode baru untuk menerapkan yang ini, asesor. Oke, kita buatkan metode untuk tambah fitur asesor. Nah, tulisannya apa tadi? Asesor. Oke, ini ya. Oke. Kodenya seperti ini. Karena dia metode, jadi kita berikan namanya dengan access modifier-nya adalah protected. Kita nggak pakai public function kita menerapkannya di atribut image ya atau di atribut gambar yang akan melakukan return nantinya di sini. Kita klikkan nama functionnya adalah image. Oke, atribut parameternya kosong, kemudian ketikkan atribut. Oke, kemudian atribut, kemudian kita buat. Oke, nah bentuknya seperti ini. Sekarang kita akan return mengembalikan ke dalam folder yang nantinya akan menyimpan daripada gambar yang kita upload untuk yang kategori apa namanya atribut image ini. Caranya adalah kita klik return atribut yang telah kita buatkan tadi. Atribut, oke, panggil max, kemudian enter ke bawah, kemudian kita berikan fiturnya adalah get, kodenya get, and kemudian nilainya value, kemudian kita akses nilai value-nya di folder asset. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buatkan di mana foldernya, kita akan simpan dia nanti di storage, di mana di directory storage. Di dalam di sini akan ada nanti yang public. Di sini kita akan menyimpan yang untuk yang gambar-gambar yang kita upload. Kita berikan di sini storage categories. Jadi seperti ini. Jadi kemudian kita di sini kita panggil nama atributnya yaitu value. Oke, dah. Oke, ini sudah kita tutup
yang ini biar error itu bisa Ctrl S. Nah, oke. Ini untuk menambahkan apa namanya asesor di dalam model kategori. Tetapi sebelumnya, sebelum ini kan masih ada yang error ya. Artinya eh, app model atribut itu masih ada problem di sini. Ini kan masih kalau kita lihat masih ada problem ya. Ini kejadiannya kenapa? Karena kita belum menambahkan atau mengimport yang untuk atribut ini. Caranya di sini. Import dulu. Import atau kita ketikkan di sini dengan perintahnya seperti ini. Use to illuminate string, kemudian database ini database eloquent, kita tambahkan fitur eloquent ini, kemudian kita panggil case atributnya udah ini atribut. Oke, maka problem tadi udah hilang. Ini semua kita coba kan ini bisa ada error ya. Ini jangan lupa di titik. Nah, kita tekan Ctrl S, maka selesai untuk yang menambahkan fitur asesor di dalam tabel kategori. Kodenya cuma ini saja, ini aja. Nah, ini dari sini sampai ke sini, kemudian ini satu lagi. Cukup ditambahkan dengan perintahnya seperti ini saja. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua, langkah berikutnya ya, kita akan menambahkan yang menambahkan apa namanya asesor di model user. Ini di model kategori. Di model user kita akan menambahkan di sini yang pertama adalah kita ganti yang apa namanya yang ini kayaknya sudah ada ya. Ini apa namanya yang protect cache ini biarkan saja bentuknya seperti ini, date time. Ini artinya sudah diubah. Inilah yang di fitur yang ini tadi, yang apa namanya casting, yang casting ini tadi, yang casting. Karena model daripada tabel list kan sudah dibuatkan otomatis. Jadi ini udah ada ini contoh prakteknya untuk bagaimana membuat yang fitur casting di dalam tabel user. Jadi ini biarkan saja. Kemudian kalau yang password, yang hash ini dihapus saja. Ini kalau yang hash ini tinggal dihapus saja. Tapi kita tidak menggunakan, kita membuat baru lagi nanti. Ini hapus ya. Nah, kita tidak pakai itu. Ini castingnya kita hanya mengubah yang email file ini menjadi date time saja. Oke, itu casting. Kita tekan Ctrl S. Oke, nah kemudian satu lagi yang di bawah adalah kita menggunakan apa namanya menambahkan satu metode baru yang digunakan untuk menampilkan atribut dari avatar. Jadi artinya fungsi di sini kita akan buat metode untuk apa namanya yang fungsi ini, yang fungsi mutator ini, kayak gini. Nah, yang ini di sini untuk fitur mutator. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah karena ini ada kode yang panjang untuk diketik, saya sudah menyiapkan kodenya. Ini kodenya panjang ya. Jadi kalau kita ketik itu lama sekali. Jadi kode ini nanti silakan di copy paste, ada di dalam deskripsi video. Tinggal copy paste saja. Penjelasannya nanti akan apa? Saya copy paste saja. Kemudian cukup buat dan pastekan di sini ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, di sini
yang perlu kita ganti adalah karena di tabel user tidak ada ya. Kalau kita lihat database tabel user, nah attribute name ini masih sama, oke. Berarti yang name ini biarkan saja. Jadi cukup copy paste saja seperti itu. Kemudian kalau yang ini avatar storage, oke, biarkan saja. Artinya kita nantinya adalah kode ini berguna, method ini digunakan untuk menampilkan atribut avatar secara full page jika atribut tersebut memiliki nilai atau value. Tetapi apabila jika atribut tersebut bernilai null, artinya tidak ada nilai, maka dia akan menampilkan avatar dari API atau yang website ini. Nah, oke, artinya apabila nanti misalnya di tabel user kita ada gambar atau icon kita, maka dia akan menampilkan datanya diambil dari storage di sini yang kita simpan dan upload. Tetapi apabila memang kita tidak melihat data gambar atau data icon kita, maka dia artinya tidak ada nilai di atas sini, akan diambil datanya dari sini, dari yang UI yang API yang ini, dari link ini. Oke, itu maksudnya. Oke, sampai di sini proses kita save. Ada error enggak ya? Oh, ada error yang user ini sama ya, atribut ini karena kita belum melakukan import. Caranya lakukan import terlebih dahulu dengan di atas ya, karena ini sama seperti tadi lah, kita copy paste yang kategori tadi. Yang ini copy paste aja, C, bawa ke model user, copy paste di sini saja. Oke, copy paste. Dah. Maka di sini sudah hilang errornya, nggak ada lagi. Oke, nah kita kontrol S, kita simpan. Nah, oke, itu sudah selesai ya. Artinya kita hanya menambahkan fitur daripada ini, yang fitur mutator, asesor, dan casting hanya ke dalam tabel user dan ke dalam tabel kategori. Nah, sekarang penjelasan penerapan dua fitur ini sudah kita terapkan dalam proyek kita. Berikutnya apa? Kita akan menambahkan data ke dalam tabel user dengan menggunakan data seeder. Jadi kayak gini, kalau kita buka tabel user, ini kan belum ada datanya ya, belum ada datanya. Nah, sekarang karena nanti ke depan kita akan buat login user, berarti di sini harus ada data. Nah, caranya adalah kita bisa menambahkan data ini dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh Laravel, namanya adalah dengan namanya database seeding. Nama fiturnya adalah, ini ya, saya hapus ini dulu. Nama fitur untuk menambahkan data secara otomatis ke dalam tabel user namanya adalah fitur database seeding. Nah, ini namanya. Oke, sekarang ini bisa kita manfaatkan membuat data dummy atau menambahkan data secara otomatis ke dalam tabel database. Caranya bagaimana? Caranya kita akan mempraktekkannya sekarang. Caranya yang pertama, langkah pertama, buka project, kemudian di dalam terminal ketikkan perintah ini. php artisan make seeder, kemudian user seeder. Oke, ini perintahnya. PHP artisan make seeder user seeder. Pastikan tidak ada typo ya. Kalau ada huruf kapital di awal, ngetiknya seperti itu. Samakan saja. Kemudian kita enter. Oke, nah create successful. Artinya datanya sudah berhasil dibuat. Sekarang apabila berhasil, kita coba buka di directory database. Di ini sudah terbuat satu buah seeder ini. Nama foldernya seeder. Kalau kita buka namanya sudah ada dua buah folder, database seeder dan user seeder. User seeder ini inilah yang kita buatkan ini. Ini nama filenya, ini nama ini folder seeder.
Coba kita buka user seeder. Oke, bisa tutup. Nah, ini kita akan menemukan satu buah file dengan bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan ubah kodenya. Kita akan ubah kodenya untuk bisa menginput data ke dalam tabel database. Oke, yang pertama adalah kita, biar tidak lupa, lakukan import dulu. Import salah satu fitur namanya VacaDB. Oke, caranya adalah sudah disediakan itu. Use Illuminate support VacaDB ini. Tinggal klik aja sih. Ini klik accept. Oke, satu kita udah selesai. Kemudian karena kita akan menggunakan enkripsi dalam bentuk hash. Enkripsi itulah seperti yang saya sampaikan tadi, hanya mengubah data yang kita input dalam tabel user dari password menjadi enkripsi. Kita di sini menambahkannya adalah dengan menggunakan import hash. Nah, caranya seperti ini. Caranya adalah import hash untuk deskripsi. Caranya use Illuminate support. Oke, Vagadas, kemudian hash juga. Oke, udah titik koma. Oh, sorry. Titik koma. Oke, maka ini dua hal ini yang telah berhasil kita import. Cukup menambahkan dua buah kode itu saja untuk yang menambahkan importnya. Kemudian sekarang kita akan tambahkan datanya. Di mana menambahkannya? Kita menambahkannya di dalam function run yang ini. Yang ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kode ini untuk input data ke tabel user. Cara seperti ini udah ada disediakan fiturnya. DB table user insert. Kita klik accept saja, atau mau diketik manual juga boleh. Kalau saya ini ketik accept saja, klik OK. Oke, dia akan nambah formatnya akan diberikan. Kita enter ke bawah. Oke, kita tutup dulu, tutup. Oke, kita tutup dulu biar nggak error. Oke, nah udah, ini formatnya. Artinya apa? DB ini nama fiturnya, kemudian user ini adalah nama tabel ini. Nama tabel yang kita ada dalam database. Nah ini user. Jadi user insert function atau fitur fungsi yang disediakan oleh Laravel untuk menyimpan data kita. Oke, caranya seperti yang kita bahas dalam kelas menyimpan data. Pertama adalah kita input data nama name. Oke, name kita ketikkan di sini. Name misalnya namanya adalah, ini kita ikuti format yang diberikan. Oke, nah, seperti ini. Nah, kita berikan namanya misalnya adalah, silakan mau diberikan nama sendiri boleh atau nama siapa juga boleh. Misalnya kita berikan namanya admin. Oke, kemudian yang kedua adalah email. Ini ya, email samakan seperti ini. Samakan dalam database. Yang kedua adalah ini, email. Oke, kita ketikkan email. Oke, sama. Misalnya kita berikan nama emailnya adalah admin@gmail.com. Oke, koma. Satu lagi adalah password. Yang ini untuk passwordnya. Ya, ini biarkan saja email verify biasa saja. Kita memberikan nambahkan hanya di password saja. Oke, kita ketikkan password. Password. Oke. Nah, ini ada berikan formatnya. Hash
karena kita mengeskripsinya menggunakan hash. Oke, ini saya berikan formatnya max. Nah, oke, ya, koma. Misalnya passwordnya adalah admin 123. Nah, udah cukup ya, ini udah cukup ini. Nah, ketika artinya ini nanti data yang akan kita munculkan ke dalam, disimpan ke dalam tabel user adalah ini datanya. Namanya admin, emailnya ini, kemudian passwordnya ini. Oke, kemudian apa ini admin ini nanti akan dienkripsi dengan menggunakan fungsi hash. Jadi bukan MD5. Kita tidak menggunakan MD5, tapi menggunakan inskripsi namanya hash. Oke, kalau sudah, Ctrl S. Nah, langkah berikutnya apa apabila sudah ini? Sekarang kita akan menjalankan seeder ini. Nah, menjalankan seeder ini. Seeder ini buat apa kita artinya walaupun kita sudah ketik codingnya di sini, tapi kalau kita belum menjalankan seedernya, dia tidak akan masuk ke sini. Oke, ini kita buka belum ada data, masih kosong. Nah, oke, sekarang kita akan jalankan perintah seedernya. Di mana? Biasa di terminal. Di terminal di sini, ketikkan perintah ini. php artisan db zip, kemudian kelas namanya user seeder. User seeder ini apa nama kelas ini? Ya, user seeder. Kalau yang ini default saja. Jadi intinya kalau mau ditambahkan pada tabel yang lain, cukup diganti yang ini saja. Oke, kalau sudah, enter. Nah, seeding database. Nah, sekarang coba kita buka database. Artinya ini tidak ada kendala ya. Coba kita sekarang buka database. Kita reload, browse. Nah, sudah ada ini. Nah, sudah ada datanya. Ya, ada nama, admin Gmail ini password yang kita inskripsi tadi. Artinya kalau secara non inskripsi datanya adalah admin 123, tapi ketika diinskripsi jadinya seperti ini. Nah, ini maksud dari inskripsi data. Kalau yang ini kenapa nol? Karena kita tidak menambahkan email verified ini, kita tidak menambahkan. Tapi kalau mau ditambahkan ya silahkan saja. Misalnya kalau mau ditambahkan email verified add, cukup ditambahkan satu item aja di sini. Email ada satu item lagi untuk apalah misalnya. Nah, oke, itu caranya. Karena di sini kita tidak menambahkan ini, jadi biarkan kosong saja. Nah, itu sudah berhasil kita menjalankan satu fitur di dalam Laravel dengan namanya adalah seeder atau database seeding. Artinya dengan menggunakan database seeder ini, kita dengan mudah bisa menambahkan data ke dalam tabel di dalam database. Nah, bukan hanya ke tabel user sebenarnya. Kalau mau ditambahkan data yang lain, misalnya ke tabel-tabel yang lain, ya silahkan saja. Tapi kita menambahkannya bukan di tabel user ini, dengan menggunakan form yang kita buat nantinya. Oke, itu mudah-mudahan tidak ada kendala untuk mempraktekkan tentang keterangan bagaimana membuat fitur Anycoin mutator dan casting, dan juga fitur data seeder atau database seeding di dalam Laravel. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala. Next, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu bagaimana membuat form login user dengan menggunakan salah satu fitur, yaitu dengan kita akan buatkan nanti dengan menggunakan Laravel 45. Nantilah kita jelaskan di video berikutnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali di video yang berikutnya.